عليك صلى الله محمد. Amal kafaratu fala tajibu illa bil jima' wa ma'adahu la tajibu bihi kafaratun. Yang kedua, ini untuk yang pertama qadha ini juga berlaku pada kelompok yang kedua ini. Artinya begini, untuk kelompok yang kedua ini atau sebab meninggalkan puasa atau batal puasa karena hal yang kedua ini, di samping wajib mengqadainya pada bulan-bulan atau hari-hari berikutnya di luar bulan Ramadan, juga diwajibkan untuk membayar semacam kafaroh atau semacam denda atau sanksi. Yaitu apa? Yaitu kafarohnya ini agak berat. Kafarohnya ini agak berat. Kalau di zaman dulu masih mengenal adanya perbudakan, kafaroh atau dendanya memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, seperti saat ini tidak ada perbudakan sudah, tanpa dihapus pun memang secara kenyataan yang terjadi di masa modern ini sudah dihapus atau sudah terhapus dengan sendirinya perbudakan itu, maka beralih kepada opsi berikutnya, yaitu membayar denda dengan menjalankan sanksi puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, ini berat sekali. Mestinya panjenengan bertanya, wong 1 bulan saja ada yang bolong, ada yang harus dikodok, apalagi kok sanksinya 2 bulan berturut-turut, nggak mungkin mampu seumpamanya. Kalau kita nggak mampu menjalankan denda yang berupa puasa 2 bulan berturut-turut, maka dendanya atau sanksinya adalah memberi makan, atau bisa dikatakan berbagi atau bersedekah 1 mud makanan. Kalau dalam timbangan kita saat ini adalah kurang lebih 7 ons beras. Ini beras standar di tempat kita atau daerah kita, yang diberikan kepada 60 orang miskin. Artinya bersedekah terhadap minimal 60 orang miskin ataupun fakir, yang masing-masing fakir atau miskin tersebut diberikan 7 ons beras. Denda sanksi semacam ini berlaku di samping juga wajib qadha bagi siapa? Bagi orang yang puasanya batal diakibatkan hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Makanya ini kemarin agak kita titik beratkan. Jadi terutama kalau manten-mantennya ini bagi para kemantennya, pak kemanten baru di menjelang bulan Ramadan dan saat ini sudah masuk di bulan Ramadan, harus betul-betul bisa menjaga sikap, jaga jarak dengan pasangannya, jangan sampai terlanjur melakukan hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan, karena sanksinya agak berat. Ini karena sanksinya agak berat, yaitu tadi itu mungkin kalau saat ini sudah nggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut, tadi itu 1 bulan saja nggak kuat mempet, apalagi 2 bulan. Maka berarti memberi makan minimal 60 orang miskin, masing-masing minimal 7 ons beras. Sekali lagi bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan hubungan badan suami istri. Dan ini hanya berlaku untuk pihak suami saja atau pihak sang pria. Untuk istrinya, meskipun sama-sama menjalani hubungan badan, itu tidak wajib kafaroh semacam ini. Loh, kok sakit? Kok enak wong itu tidak wajib bayar kafaroh, wajib bayar qadha tok? Iya. Karena secara teknis fikih, seorang perempuan yang melakukan hubungan badan itu sebelum dianggap, istilah bahasa Arabnya jima, sebelum dianggap hubungan badan, dia atau pihak perempuan itu sudah batal terlebih dahulu puasanya. Jadi perempuan itu batal puasanya bukan disebabkan hubungan badannya, tapi karena hal lain, yaitu nuwun sewu masuknya sesuatu ke dalam dirinya itu. Jadi koyok wong batal poso niku sama dengan orang yang sengaja makan atau sengaja minum gitu saja, yaitu hanya wajib mengqadai puasanya. Sedangkan untuk si pria atau suami, di samping mengqadha, di sini juga wajib membayar kafarah yang berupa kasih makan atau bersedekah 60 orang miskin atau fakir minimal, masing-masing diberi 7 ons. Dan ini tidak harus diberikan kepada 60 orang. Yang penting 60 paket itu Mbak Adi. Yang penting 60 paket bisa diberikan fakir miskin di sekitar kita ada 7 orang, monggo dibagi kepada 7 orang saja nggak apa-apa, dibagi kepada 3 orang saja fakir miskin di sekitar kita nggak apa-apa. Ini tentu saja satu hal yang sifatnya pribadi,
Mestinya nggak ada orang yang tahu kalau puasa kita batal disebabkan hal-hal semacam itu. Maka yo harus sadar diri. Bila memang kita merasa pernah membatalkan puasa kita dengan hal semacam itu, maka nggak usah disuruh, nggak usah nunggu ada kebijakan dari pemerintah. Oke, kita dengan inisiatif sendiri membayarkannya saja. Toh kan ini untuk menutup kesalahan kita yang mungkin di masa lalu pernah membatalkannya dengan semacam itu. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa kok perilaku semacam itu yang membatalkan puasa sampai mengakibatkan denda yang agak berat dibandingkan yang lain. Ini paling berat. Tidak ada nanti denda yang lain yang melebihi beratnya denda ini. Kenapa? Karena itu kemarin kita sudah menyampaikan puasa niku hakikatnya adalah menahan hasrat, menahan nafsu terutama iya, nafsu kita terhadap lawan jenis meskipun itu istri kita. Nah, ini kan bertolak belakang. Wong puasa niku kongkon ngempet nafsu kok malah melanggar dengan melampiaskan hasrat nafsu itu dengan hubungan badan dengan suami atau dengan istrinya. Maka oleh syariat, oleh syariat agama kita ini diberikan satu sanksi yang agak berat, bukan dalam rangka, bukan karena agama kita senang dengan sanksi, bukan, tapi karena supaya kita tidak ceroboh untuk membatalkan puasa dengan hal-hal semacam itu. Nah, ngaten diweden-wedeni kali sanksi. Ben boten apa? Ben boten melanggar. Nah, ngaten. Bukan kok ben melanggar ben entuk sanksi, enggak. Jadi dikasih sanksi supaya apa? Supaya kita tidak mau melanggar dengan membatalkan puasa kita, terlebih dengan perilaku hubungan badan semacam itu. Itu yang kelompok yang kedua. Sebelum ke yang ketiga ya, Ustaz. Nah ini kan jadi banyak pertanyaan ini ya, utamanya kaum hawa. Ini kan ada uzur menstruasi gitu loh Ustaz. Nah biasanya kan pas pada saat di tengah-tengah bulan puasa, itu kan harus mengganti qadha puasa tadi itu. Nah, misalkan jika sudah ini ya tinggal 2 hari saja gitu, misalkan puasanya belum terbayarkan semua gitu loh Ustaz. Nah itu sudah mendekati hari puasa lagi tahun depannya. Nah itu apakah wajib membayar kafarat nih? Iya, telat kodok gitu kan. Nah, iya. Makanya yang penting diperhatikan terutama untuk ibu-ibu dan mbak-mbaknya kaum hawa yang pasti setiap Ramadan itu kebanyakan mayoritas kaum ibu kaum hawa ini tidak bisa menjalankan puasa Ramadan penuh 1 bulan secara utuh bukan karena malas tapi karena memang satu hal yang tidak bisa dihindari untuk kaum perempuan yaitu datangnya tamu bulanan mens atau haid. Ini pasti datang tiap bulan. Yang penting agar normal itu dia datang tiap bulan kecuali ada gangguan. Maka yang harus diperhatikan untuk saudara-saudara kita kaum perempuan adalah mensegerakan qadha Ramadannya. Jadi diupayakan jangan menunda-nunda qadha Ramadannya meskipun kadang hutangnya 1, 2, 3 atau bahkan maksimal mungkin 7 hari. Nah, ini tapi kadang-kadang sik suwi, sik awal gitu kan. Jadi kan banyak dilemanya juga, gitu tunda-tunda sampai mau mendekati puasa lagi. Nah, gitu. Gak terasa tiba-tiba bulan Ramadan sudah mau datang lagi. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa telat kodok semacam ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh kaum hawa. Kadang-kadang mas-masnya, bapak-bapaknya juga krono agak lupa mungkin kalau punya tanggung jawab mengkodok puasa, akhirnya sampai terlambat belum kodok sudah datang Ramadan lagi. Nah ini bagaimana? Ini untuk kodoknya tetap. Kodoknya tetap seumpamanya mempunyai hutang 7 hari Ramadan tahun kemarin. Kok pada saat Ramadan tahun ini datang belum dikodoki sama sekali, maka nanti setelah habis Ramadan tetap wajib mengkodok 7 hari itu. Artinya 7 hari ini tidak membengkak, Mbak. Tetap 7 hari, hutangnya 7 hari meskipun sampai bertahun-tahun belum dikodok, tetap hutangnya harus kodok 7 hari. Namun, ini tambahannya, Mbak Ani. Ada tambahannya denda fidyah tiap hari 1 mud. Tiap hari setiap hari dan setiap telat 1 mud. Artinya begini, artinya ketika tadi jenengan mempunyai hutang kodok puasa 7 hari, kemudian 7 hari ini belum dikodok sama sekali sampai datang Ramadan tahun berikutnya, maka bagaimana? Maka tetap 7 hari harus dikodok pada bulan selanjutnya, plus bayar fidyah 7 mud kali 7 hari, karena masing-masing 1 hari itu dendanya 1 mud per tahun.
Satu mut itu hitungannya berapa? Nah, tadi itu lupa ya. Satu mut tadi itu kalau lali tidak diomongin bisa ngopo sak mut itu 7 on. Ya, kurang lebih 7 on beras. Oke. Jadi per hari 7 on beras nanti menjadi berlipat ketika seiring berlipatnya tahun telatnya. Artinya ketika telatnya 1 tahun berarti per hari 1 mut. Ketika telat sampai 2 tahun, sampai 2 Ramadan yang akan datang belum kodok Ramadan 3 tahun yang lalu, ini berarti 7 hari kali 1 mut kali 2 tahun. Dikali-kalikan gitu. Jadi setiap terlambat 1 tahun berarti 1 mut, nanti kok 2 tahun 2 mut dan seterusnya. Tapi untuk hitungan ini kadang-kadang banyak yang agak salah paham. Apakah kodoknya juga berlipat-lipat? Tidak. Kodoknya tetap seperti hutang yang dimiliki dari awal. Cuma dendanya ini nanti yang akan dilipat gandakan mengikuti berapa tahun dia itu meninggalkan atau telat mengkodoi puasanya. Nanti ketika hanya telat 1 tahun berarti tiap harinya 1 mut atau 7 on tadi itu. Kalau sampai telat 2 tahun berarti tiap hari setiap 1 hari itu 2 mut atau 2 kali 7 on berarti 14 on. Jadi yang bertambah itu yang denda kafarnya tadi itu. Iya, denda kafarnya tadi mengikuti hitungan tahun keterlambatannya. Nah, tadi untuk hariannya tidak bertambah, tetap 7 hari dan seterusnya. Itu kaitannya dengan fidyah atau denda untuk keterlambatan mengkodok Ramadan, dan kewajiban kodok terus berlaku. Jadi walah wis benai ndak usah dikodoki pisan, nanti lek wis teko Ramadan tahun depan kan hanya bayar fidyah. Niki pemahaman yang kurang pas atau yang salah. Karena kewajiban kodok ini akan terus mengikat atau terus menempel kepada orang yang pernah meninggalkan puasa sampai dikodoi. Tidak cukup dengan diganti dengan fidyah. Nanti kecuali ada beberapa kasus Mbak Ani di belakang, insya Allah kita jelaskan. Apa mau dijelasin tadi? Oh, mboten mawon nggih, supaya nanti pertanyaannya bisa kita selesaikan. Oke, langsung ke Roni. Kemarin dari pendengar juga ini Ustaz. Iya. Tadi kita menjelaskan ini kaitannya dengan kewajiban membayar kafaroh atau kifaroh. Jadi itu bagi orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu tentu saja bagi orang yang memang puasanya batal akibat perilaku itu. Artinya ketika seumpamanya ini agak pinter nih, jangan rame-rame ini. Ada sepasang kemantin atau pengantin baru itu di siang bulan Ramadan terus gak kuat belas ngempet. Dan tadi itu seumpamanya, wah ini dibatalkan dengan makan dulu. Nah gitu, sehabis makan baru berhubungan badan. Ini apakah masih wajib bayar kafaroh? Tidak. Tidak wajib bayar kafaroh, cukup bayar kodok. Karena apa? Batal puasanya bukan dengan hubungan badan, Mbak Ani, melainkan dengan makan. Tapi dosa. Makannya itu dosa, dan hubungan badannya pun itu tidak dibenarkan, nggak boleh tadi itu, karena dia tanpa ada alasan apapun membatalkan puasanya dengan makan. Nah, maka sehabis makan dia tidak boleh melakukan apapun yang memang dilarang pada saat puasa, meskipun hakikatnya puasa dia sudah batal. Kok tetap melakukan hubungan suami istri? Tidak wajib bayar kafaroh, tapi berdosa dia dengan perilaku itu. Karena apa? Batalnya tadi itu dengan sengaja tanpa adanya udzur. Tapi mending tidak ada kewajiban bayar kafaroh. Hanya wajib bayar kodok. Bayar kodok tadi itu. Tapi dan dosa nih. Dosa ini dosa kalau mboten wani ngomong hanya ini. Kalau bisa ya jangan dilakukan. Iya, ya jangan lagi. Jangan dilakukan nanti malam ditutup nih monggo enggak apa-apa gitu. Pokoknya yang tidak boleh itu yang waktu di siang harinya gitu ya Ustaz. Iya, ini juga tidak sedikit saudara-saudara kita kadang-kadang malam pun nggak berani hubungan badan dengan istrinya, katanya poso-poso Ramadan nggak boleh, nggak ilok. Nah itu di siang hari Pak Bu, kalau di malam hari nggak apa-apa, hukumnya sama dengan di luar bulan Ramadan. Tapi lek seumpamanya eman-eman daripada gawe ngono kuwi, gawe darusan Quran ae, gawe iktikaf teng masjid, yo itu akan jauh lebih baik. Terutama bagi pasangan-pasangan yang sudah lama ini. Kalau yang pasangan-pasangan baru nggak usah dikatakan, oh iktikaf saja, terus nggak usah, nggak apa-apa. Kalau di malam hari bulan Ramadan, Mohon maaf ya Ustaz, ada yang mau bergabung ini sepertinya. Ya, ganti Pak, Silvi. Oke,
Edi. Waalaikumsalam, monggo pertanyaannya Pak Edi. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz dijawab saja pertanyaan dari Pak Edi. Iya. Ini saya mencoba untuk menerkan ya, yang dimaksud oleh penanya kita tadi itu kaitannya dengan hari-hari tertentu yang tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Secara hukum fikih syariat tidak ada larangan di hari apapun untuk melaksanakan hubungan badan suami istri selama tadi itu tidak dalam kondisi puasa Ramadan. Artinya malam apapun bebas. Walaupun ada beberapa ulama yang menganjurkan yang baik hubungan badan suami istri supaya anaknya menjadi anak yang solihah di malam-malam tertentu. Nah itu kaitannya dengan hal lain. Artinya dengan asrar, dengan rahasia-rahasia, keutamaan hari. Namun secara hukum fikih, hukum halal haram, hukum boleh tidak boleh, hukum putih hitam putih, ini tidak ada larangan sama sekali selama tadi yang pertama tidak di siang hari bulan Ramadan, kalau malam hari selama si istri tidak dalam kondisi haid tentu saja. Karena ketika istri dalam kondisi haid, jangankan di bulan Ramadan, di malam hari Ramadan, di hari-hari biasa pun tidak diperkenankan suami istri itu melakukan hubungan badan. Jangankan melakukan hubungan badan, melakukan bermesra-mesraan dengan anggota badan istri antara lutut dan pusar, antara udel kali dengkul, niku ketika istri dalam kondisi haid tidak boleh dilakukan. Nggih. Meskipun suami istri yang saling mboten sah, ya semuanya nggak boleh. Gitu gitu. Untuk ketentuan hari-hari tertentu tidak ada larangan, artinya ngomong larangan masalah halal dan haram. Cuma mengenai kaitannya dengan adab tadi itu, mosok 10 hari yang terakhir bulan Ramadan kita gunakan untuk bermesra-mesraan seumpamanya. Kan anjurannya kalau Rasulullah niku dihabiskan untuk iktikaf. Nggih monggo. Tapi seumpamanya malam 27, malam 21 kok dilakukan terutama untuk manten-manten baru melakukan hubungan badan sama istri, nggih mboten dosa. Tidak apa-apa. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu kan juga termasuk bagian dari perilaku ibadah gitu. Artinya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa, tidak ada ketentuan hari-hari tertentu tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan selama itu yang pertama istri tidak dalam kondisi haid atau nifas dan tidak dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Dan kalau orang yang ihram tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Ini saya perluaskan karena dalam untuk mencoba menerka arah dari pertanyaannya Pak Edi tadi, Pak Yani. Sallallahu Muhammad